warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba spesial menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dengan saya, Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Sobat Unisba, tak terasa sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri ya. Dengan itu, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema yakni menyambut kemenangan di bulan Syawal dengan narasumber yakni Bapak Dr. Nailul Khairi, MPDI selaku Ketua Elpani Unisba Blitar. Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, bi khairin alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair ya Pak. Oke. Ya. Oke Pak Nailul, nggak terasa ternyata hari ini sudah hampir mendekati akhir Ramadan ya Pak? Betul, iya. Oke, dan dengan itu maka otomatis kita akan mendekati bulan Syawal ya Bapak? Iya. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan dan keutamaan di bulan Syawal ya. Betul. Oke, dengan itu kita akan membahas yang pertama ya Pak. Bulan Syawal itu sering disebut sebagai bulan kemenangan. Iya. Menurut Bapak, makna kemenangan di sini itu hanya dimaknai sebagai setelah puasa kita harus menahan hawa nafsu terus menuju Syawal jadi kita menang karena sudah melampaui itu, atau gimana Bapak? Iya. Begini. Dulu itu pernah Rasulullah itu ketika selesai perang Badar ya, dengan para sahabat itu, para sahabat mengatakan begini, ya Rasul, ini peperangan kita sudah selesai. Oh belum. Jihad fisabilillah, iya jihad fisabilillah memang sudah selesai. Cuman ada jihad yang lebih besar, jihadul akbar, yaitu jihadun nafas, yaitu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Iya. Nah, pada bulan Syawal ini, pada bulan Ramadan ini, kita itu memerangi diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Di mana selama 11 bulan, setan, iblis, baik dari golongan manusia maupun jin, ya kan, itu senantiasa mengganggu kita. Iwaswisu, fisudurinas, mengganggu hati manusia. Oleh karena itu, ketika bulan Ramadan seperti ini, kita betul-betul diuji seberapa kuat diri kita, jiwa kita mengekang hawa nafsu kita sendiri, sehingga ketika menuju Syawal kita itu betul-betul menang di dalam mengkondisikan hawa nafsu kita sendiri, ya kan? Makanya Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatani, ya kan, orang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar, yaitu bahagia ketika berbuka atau bahagia ketika hari raya Idul Fitri, di mana dia selesai selama sebulan di dalam menahan hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu dia merasakan betul menang, ya kan? Orang itu kalau sudah selama sebulan dia itu menahan, ya kan? Itu kan beratnya luar biasa. Sehingga apa? Ketika dia itu sudah masuk finish, ibaratnya sudah masuk finish, dia berhasil kan menang dia. Dia menang dan akhirnya dia bahagia. Disitulah makna dari hari kemenangan itu. Gitu. Iya. Berarti dua makna tadi, yang pertama tentang farhatun nafas tadi ya Pak ya? Jihadun nafas. Jihadun nafas. Oke. Lalu berarti tetap aja Pak, meski sudah Syawal kita sudah menang, tapi tetap harus memerangi hawa nafsu itu. Ya? Betul. Hawa nafsu itu tetap hidup selama jasad kita masih hidup. Oh iya. Iya, jadi hawa nafsu kita akan selesai ketika sudah pindah alam, ya kan? Kita sudah meninggal, baru kita sudah beda. Jiwa kita akan berpisah dengan hawa nafsu itu. Jadi sebenarnya musuh terbesar kita itu ya hawa diri kita nafsu sendiri. Itu ya, iya, Pak, diri ya, kita benar. sendiri itu musuh kita. Betul. Dan salah satu cara untuk memerangi hawa nafsu itu seperti apa Pak? Ya ini lewat metode puasa seperti ini, ya kan? Awalnya kan kita itu diminta menahan fisik kita, ya kan, dari perut, ya kan, dari makan dan minum, itu intinya dulu. Biar apa? Biar kita itu betul nggak punya daya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya itu anania, kehewanan, ya kan? Kalau kita hanya sekedar memindah jadwal makan, ya kan, pagi dan sore aja, apa bedanya dengan kucing yang kasih makan pagi dan sore, ya kan? Oleh karena itu ada banyak hal di sana yang perlu kita pertahankan, perlu kita kekang, itu kan banyak sekali. Tidak hanya sekedar makan dan minum. Makanya ibadah puasa itu lengkap sebenarnya. Ada ibadah batiniah, ada ibadah fisik, ya kan? Ada ibadah ruhaniah itu sendiri. Yang mana kalau orang itu betul-betul menghayati puasa itu, dia akan keluar
dari bulan puasa menjadi orang yang betul-betul bersih begitu. Oke. Ya, jiwanya bersih. Berarti bisa dipastikan, bukan dipastikan sih Pak. Berarti setelah Ramadan insya Allah ya, apalagi kita benar-benar mendalami peran sebagai seorang muslim yang menahan hawa nafsu di bulan Ramadan itu, maka insya Allah setelah puasa itu pada bulan Syawal ya, itu kita menjadi pribadi yang baru gitu ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Artinya apa? Orang kan ada indikator ya di sini. Iya, benar. Orang itu merasakan bahagia ada indikatornya. Contoh kita aja kalau ketemu orang bisa senyum, itu kan berarti dia itu lagi bahagia. Iya, benar. Batinnya lagi bahagia. Nah, oleh karena ketika orang itu sudah keluar dari bulan suci Ramadan, ya kan, dia akan bersinggungan dengan bersosial dengan lingkungan sekitar, dia baik. Yang misalkan kalau ada orang lain respon buruk, dia tetap respon baik. Nah, gitu ya kan? Ya, jadi berarti dia itu lagi sehat. Iya. Hatinya sehat, jiwanya sehat. Tapi kalau dia itu sensitif banget, misalkan baru saja hari raya pertama, dia melihat story WA, ada orang menuliskan sesuatu, dia merasa tersindir misalkan. Ini berarti hatinya belum sehat. Oke. Berarti hatinya belum sehat. Nah, oleh karena itu, seberapa besar barometernya pas puasa ini? Begitu. Berarti kalau masih masih marah-marah ketika pagi hari itu berarti masih kurang Pak puasanya ya? Iya betul, harus dipuasakan lagi. Harus puasa lagi. Iya, puasakan lagi. Ramadannya 2 bulan Pak ya berarti? Bisa jadi, iya. Oke. Lalu yang kedua Pak, apa saja sunah-sunah yang dianjurkan sebelum sholat Idul Fitri ya? Iya, baik. Pada hari pertama itu. Jadi sebenarnya banyak ya, sunah-sunahnya banyak. Seperti makan dulu. Kenapa harus makan dulu? Biar ada bedanya antara bulan puasa dengan bulan Syawal. Makan dulu. Jadi makannya itu bisa jadi ya sepotong roti atau kalau memang tidak terbiasa ya makan aja yang penting ya kan, diisi perutnya begitu. Habis itu nanti mandi ya kan, mandinya kapan mulainya? Mulainya pergantian hari. Jadi mulai jam 1 malam itu sudah boleh mendapatkan sunahan mandi. Mandi Idul Fitri ya. Nawaitul ghusla li Idul Fitri begitu. Kemudian selain mandi yaitu berpakaian yang paling bagus, bukan baru loh ya. Kalau baru semuanya orang kan ya paling bagus lah, dianggap paling bagus ya. Terserah apa. Tidak harus baru ya Pak? Tidak harus baru. Tidak harus baru. Kemudian selain itu juga pakai wangian, tapi jangan berlebihan. Nanti 1 botol dihabiskan semua. Nah, ini tidak boleh. Ini akan mengganggu lingkungan ya kan? Iya benar. Kemudian dia berjalan kaki. Loh, kalau masjidnya jauh, nah ini kondisional. Kalau masih jauh ya kondisional. Artinya apa? Paling dia kan dari parkiran menuju masjid kan dia jalan kaki begitu. Itu pun kalau bisa rutenya berbeda. Nah, itu Pak, kenapa harus berbeda itu? Iya. Begini, salah satu kelebihan kenapa sih sholat Idul Fitri itu dilakukan di masjid ya kan? Bahkan ada yang mengatakan bisa di lapangan yang luas untuk syiar. Nah, sehingga ketika orang itu berangkatnya lewat jalan A, pulang lewat jalan B itu kan syiar. Oh, ini ada apa ini orang Islam? Nah, kan ada syiar di sana. Sehingga ketika yang pertama dia lewat jalan A, ketemu dengan anggota kelompok komunitas A, pulangnya lewat komunitas B. Nah, ini kan sebagai syiar tersendiri. Dan biasanya kalau Syawal itu harus ada menanya silaturahmi ke tetangga-tetangga, ke saudara itu ya Pak. Tujuan utama dari diadakannya silaturahmi itu sendiri apa sih Pak sebenarnya? Begini ya. Jadi ada ada hadis mengatakan bahwasanya besok di hari kiamat itu ada ampunan ya kan, ada ampunan yang mana Allah itu mengampuni dosa-dosa yang hakullah. Contoh, orang tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, itu kalau dia sudah bertobat selesai. Tapi ada juga yang hakul ada, ya kan? Itu kalau nggak diselesaikan di dunia sebelum dia meninggal, nanti di akhirat akan ada dampak. Apa dampaknya? Kalau orang itu punya perbuatan baik, perbuatan baiknya sebagian akan diberikan pada orang yang pernah dia zalimi. Kalau perbuatan baiknya habis, kesalahan orang yang dizalimi akan diberikan kepada dia. Nah, oleh karena nambah dong berarti? Gimana? Dosanya nambah-nambah berarti? Ya itu makanya kita disunahkan bahkan dianjurkan ya. Iya, dianjurkan. Selalu minta maaf ketemu orang, habis ketemu orang minta maaf. Bahkan ada kan ketika kita bermajelis seperti inilah, kan disunahkan untuk doa kafaratul majelis. Iya, subhanakallah. Iya, itu apa fungsinya? Biar itu terbebas dari kesalahan-kesalahan begitu. Begitu.
Sehingga apa? Pada bulan Syawal seperti ini kan momen yang paling bagus. Momen yang paling bagus. Kita tahu aja ya, kayak apa itu kalau kita COD apa itu namanya? Petugasnya apa namanya? Mas Kurir. Iya, Mas Kurir. Kalau Mas Kurir datang kita nggak usah nanya kan ada apa enggak. Oh, langsung, ini dia nganter paketan kan begitu. Sama aja ketika bulan Syawal seperti ini, kita datang ke rumah orang nggak akan ditanya kok mau apa ke sini enggak kok. Langsung monggo pinara, langsung monggo nanti Sugeng Riyadin, mohon maaf begitu kan. Coba kalau bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram datang, ada maksud apa kok gerangan jalur gunung kan begitu. Nah, makanya ini momen yang paling bagus seperti ini. Selain itu kan ada plus-plusnya kalau di tradisi kita ya, dapat angpau dan sebagainya. Alhamdulillah. Bagi anak kecil, Pak. Padahal sebenarnya yang butuh itu bukan anak kecil aja loh, Pak. Sebenarnya. Ya ditulis aja nanti kalau mau datang ini butuh angpau begitu kan. Untuk anak-anak muda ya, Pak, terutama. Maksudnya begitu, karena apa? Memang apa ya? Ada di dalam kitab Bajuri itu ya, sarahnya kitab Fathul Qorib itu diterangkan bahwasanya termasuk anak muda yang sedang menuntut ilmu itu bisa menerima zakat. Selama apa? Selama dia sudah apa ya? Produktif, artinya tidak mengandalkan orang tua lagi. Dia sudah mandiri ya, sudah mandiri. Nah, dia sudah tidak menggantungkan keseharian dengan orang tua kok. Dia tuh pas pembagian zakat, dia berhak menerima zakat. Berhak ya, Pak. Berhak menerima zakat. Karena apa itu tadi? Kayak yang jenengan aturkan tadi. Itu kan sebenarnya yang paling butuh kan anak muda sebenarnya. Anak kecil tuh paling apa sih? Kayak beli mainan dan sebagainya gitu kan. Yang mengerti butuh kan udah anak-anak dewasa ini, menginjak dewasa ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Nah, selanjutnya apakah benar? Ini kan saya juga pernah lihat ya di Reels gitu, ada lewat-lewat. Katanya kalau Idul Fitri itu daun-daun, pohon-pohon itu berhenti bergerak, kayak nggak ada angin gitu Pak. Iya, begini. Di dalam surat Al-Isra ayat 44 ya. Al-Isra ayat 44 itu mengatakan begini. Langit 7, ya kan, langit Sab 1 sampai Sab 7 itu senantiasa bertasbih. Ya kan, senantiasa ketika kita bertakbir itu mereka juga bertasbih. Dan tasbihnya kita nggak tahu bagaimana, nggak tahu. Jadi sebenarnya tumbuhan-tumbuhan kita itu semuanya bertasbih kok. Kalau kita tahu itu bertasbih semua. Bahkan lebih rajin daripada kita, ya kan? Bener-bener. Bahkan lebih rajin daripada kita. Cuman begini, ketika orang itu pas hari raya ya kan. Saya tadi juga baca kok di di media sosial ada screenshot dari mana itu. Banyak-banyak gitu, Pak. Nah, begini, bisa jadi ya dia tuh ngambilnya tuh pas pagi hari di mana belum ada angin sama sekali. Sehingga memungkinkan sekali, oh, ini diasumsikan ini tenang lagi nggak bergerak. Enggak begitu, riwayatnya nggak ada yang seperti itu. Hadis juga nggak ada. Yang saya tahu loh ya, saya tahu itu hadis nggak ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang saya tahu memang tumbuhan senantiasa bertasbih kepada Allah. Iya, cuman kita caranya nggak tahu. Tidak harus dengan diam, enggak. Cuman caranya kita nggak tahu. Gitu. Berarti memang belum tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa pada hari raya itu semua tumbuhan, pohon-pohon itu tidak ada bergerak, itu nggak ada ya Pak? Iya, itu kayak saya belum menemukan. Iya, sebenarnya saya juga semua membuktikan ya pas hari raya, tapi kayaknya selalu lupa gitu Pak. Kalau bertasbihnya bertasbihnya iya. Cuman kalau bergerak dan tidak bergerak itu riwayatnya belum menemukan saya. Belum menemukan. Oke, berarti masih karena belum ada riwayat itu ya Pak, tidak ada riwayatnya. Oke. Di sini dikatakan bahwa pada bulan Syawal itu kita disunahkan untuk berpuasa selama 6 hari, di mana itu memiliki pahala selama sepanjang tahun gitu ya Pak. Iya. Itu benar ya Pak? Iya betul, riwayat hadisnya juga begitu. Jadi kenapa kita itu kalau habis Ramadan kan pengennya makannya banyak-banyak gitu kayak kan ya. Melampiaskan semuanya itu. gitu. Nah, itu Rasulullah mensunahkan makannya yang bebas itu 1 hari. Habis itu disunahkan untuk berpuasa. Kenapa tujuannya itu? Nafsu kita yang mau melonjak lagi diredam lagi, begitu. Biar tidak kebablasan. Iya, tadi kan sudah saya katakan di depan ya kan. Ketika orang itu bisa mengekang hawa nafsunya, dia kan akan senantiasa bersih jiwanya. Indikatornya ya tadi, ketika dia itu mau dapat respon negatifnya tetap positif, ketika dia mendapatkan perilaku yang tidak baik, dia tetap baik, jadi pribadi yang baik. Itu indikatornya seperti itu. Dan itu harus ditirakati bahasa orang Jawa ya. Tirakatnya ya seperti itu, salah satunya adalah puasa. Kemudian begini, apakah puasa sunnah itu harus dikerjakan 6 hari setelah tanggal 1 Syawal? Ya, apakah harus runtut gitu ya? Apakah harus runtut?
Dalam satu riwayat iya, tapi dalam satu riwayat tidak harus. Jadi yang penting masih dalam bulan Syawal. Bulan Syawal. Berarti itu, bisa tanggal betul. kecuali tanggal 1 ya. Bisa Ya. tanggal 2, bisa tanggal 5, Bisa. terus Itu pun habis itu 20-an loncat-loncat gitu. pun juga bisa. Yang penting 6. 6 hari. Iya, yang penting 6 hari. Kalau nggak genap di 6 hari nggak apa-apa, Pak? Ya, kesunahannya kurang jadinya. Iya. Yang sunnah kan 6 hari. Ya 6 hari ya 6 hari kan gitu. Kalau seumpama mau melaksanakan tapi ternyata nggak genap sampai 6 hari gitu, Pak. Ada kendala apa gitu? Oh, kalau itu kan mustasna ya, pengecualian kalau begitu. Jadi yang penting Sudah kita ada sudah niat. berusaha Iya. untuk melaksanakan kesunahan, nggak apa-apa. Oke. Iya. Baik. Lalu gini, Pak. Apa hikmah spiritual di balik pelaksanaan puasa 6 hari Ramadan? 6 hari Syawal itu? Iya, baik. Hikmahnya. Jadi begini. Kita hidup itu kan apa sih perintah Allah apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan? Di situ kita itu diciptakan jin, manusia diciptakan untuk apa sih? Untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Iya. Nah, puncak penyadaran kita ketika kita menjadikan diri kita sebagai hamba, itu kan ketika kita tidak mampu, ya kan? Orang itu kalau masih merasa mampu, dia sulit akan mengakui kekuasaan Tuhannya, iya kan? Banyak ini testimoni aja, anak-anak muda yang baru diputus oleh teman dekatnya, ya kan, dia akan merasa rapuh, ya kan, sehingga apa, dia senantiasa berdoa, ya Allah kalau iya, apa kan, ada kan doanya itu ada aneh-aneh, ya Allah kalau dia itu bukan jodoh saya, jadikan saya itu ibunya anaknya dia, kan ya sama aja, ya kan. Kalau jodohnya dia orang lain, saya juga orang, ya Allah gitu ya, iya, Pak. kalau jodohnya orang lain, jadikan saya itu orang lain di antara itu. Nah, gitu kan. Nah, itu kan juga termasuk doa yang diplomatis. Memaksa sih, Pak. Memaksa malaikat untuk mengakomodir itu, ya. Oleh karena itu apa ya? Makanya orang kalau sudah tidak mampu, dia masa rapuh, akhirnya apa? Dia menyadari bahwa dia itu punya Tuhan. Sosok yang maha kuasa, yaitu Allah. Nah, begitu loh. Sehingga apa? Hikmahnya apa? Ketika orang itu sudah bahasanya pakai strategi itu ya Rasulullah, pakai metode itu, dia lemah, akhirnya muncullah nuansa ketuhanan itu. Nuansa ketuhanan akan muncul. Orang kalau sudah nuansa ketuhanan muncul, apapun akan selalu benar. Iya. Apapun akan selalu benar. Sehingga apa? Ketika ada perihal peristiwa fenomena apapun, dia itu selalu, oh ini Allah yang menciptakan. Iya. Oh ini Allah. Sehingga apa? Dia merasa tenang hatinya. Nggak pernah sambat ya, Pak? Betul, nggak pernah sambat. Yang ada hanya alhamdulillah. Bersyukur. Begitu. Meski sedih pun seperti apapun tetap iya, ini dari nggak Allah. ada sedih. Karena masih ada hikmah di balik segalanya gitu. betul. Ya, Pak? Makanya kan di dalam tadi saya tambahkan kan ketika hari raya Idul Fitri yang pertama kan, sunnah takbir kan. Apa itu salah satu fungsinya juga? Hikmahnya apa? Biar ketika orang itu sama mati hatinya, kita tetap dikasih hati yang hidup. Karena apa? Orang itu ada modelnya ghafil, lupa, dan yang kedua itu adalah naim, orang yang tidur. Orang yang ghafil, orang yang lupa, dan orang yang tertidur itu kan masih bisa dibangunkan, iya nggak? Bisa. Kalau saya Pak Nailul lupa, masih diingatkan lewat WA, Pak Nailul hari ini waktunya ke kampus, kan masih bisa nyadar. Kalau saya ke kampus berarti orangnya masih hidup. Ya, atau saya tertidur, Pak Nailul bangun, ini waktunya masuk kelas atau gimana, saya bangun berarti saya masih hidup. Tapi kalau sudah dibangunkan nggak connect, di telepon juga nggak ada, ini kan dipertanyakan, ini masih ada apa enggak orangnya? Masih hidup apa enggak? Masih hidup apa enggak? Nah, oleh karena itu orang itu kalau salah satu kesunahan bertakbir ketika malam hari raya, dia akan senantiasa dikasih hati yang hidup, di mana hati-hati orang itu mati. Yang artinya apa? Dia akan selalu mendapatkan ketenangan jiwanya. Baik dalam kondisi sedih dia tetap tenang, kondisi senang pun dia juga tetap tenang, kondisi kaya dia tenang, kondisi miskin pun dia juga tenang, semuanya tenang. Kan banyak orang itu sudah kaya raya tetap gelisah, khawatir hartanya hilang. Yang tidak ada apa-apa juga begitu gelisah, khawatir tidak kebagian apa-apa. Yang sedih tambah parah, ya kan, pengen mengakhiri hidup. Yang senang kebablasan, pengen akhirnya dugem dan sebagainya yang nggak bermanfaat. Nah, inilah makanya momen untuk hari raya ini malam takbir, malam hari itu dihidupkan hati dan banyak baca takbir. Kan bisa aja kalau kita sambil nata jajan, ya kan, yang warna-warni itu tadi loh, yang warna-warni itu tadi loh, nah, ya kan, sambil nata, sambil Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Saya bisa aja sambil bersih-bersih, sambil ngelapi ngelapi kaca, ngelapi meja, kan bisa aja. Tidak harus di masjid.
Tidak harus di masjid, tidak harus di musola, sambil di belakang bantu orang tua ya kan, nyiapin untuk hari besok sambil takbir nggak apa-apa itu. Nah, begitu. Berarti sebenarnya fungsi masjid ketika takbir sampai malam itu mengingatkan kita ya Pak untuk senantiasa bertakbir kepada Allah. Betul. Karena apa? Itu kan momen ya. Bahasanya momen itu kan kesempatan ya. Iya, kita tahu ya kadang kan kalau lewat di Apollo kan ada tulisannya diskon sampai 200%. Itu kan mengambil momen juga kan. Atau kalau kita lewat di mana ya, di manapun lah kan ada biasanya promo big sale lah. atau apa ini itu. juga begitu, malam hari itu spesial banget Oke. untuk bertakbir itu spesial. Makanya di situ apa? Promonya apa? Orang akan senantiasa dihidupkan hatinya ketika orang-orang pada mati hatinya. Oke. Nah, itu. Masya Allah. Oh ini Pak, ketika saya kecil itu ada orang yang berkata kepada saya ya, Iya. Jangan takbir ketika nggak hari raya, nanti orang di kuburan panas apa gimana itu loh Pak. Itu gimana Pak itu? Iya, gimana? Tapi saya belum menemukan itu riwayatnya bagaimana. Tapi yang jelas begini, karena apa? Karena orang di dalam kubur kan samanya dengan kita yang masih hidup ya. Apa yang kita perbuat mereka juga merasakan. Bahkan ya kita itu datang ziarah, mereka juga tahu, menjumpai kita. Bahkan kalau yang datang itu orang yang dia condongi ketika hidup di dunia, masya Allah, bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Itu banyak riwayat seperti itu. Sehingga apa? Ketika kita datang aja ya, itu mereka bahagianya luar biasa. Apalagi kita doakan, kita sedekahkan sesuatu, dihadiahkan pada mereka yang sudah meninggal. Itu mereka langsung berdoa, ya Allah, bahagiakanlah orang ini sebagaimana dia membahagiakan kubur saya. Dan luaskanlah kuburnya supaya dia itu meluaskan kubur saya. Begitu. Jadi sama-sama saling mendoakan ya Pak sebenarnya, meski betul sudah sekali. mati. Iya, kayak kayak di ruang podcast dengan di luar orang podcast dulu. Tahu tapi kita nggak bisa sambung. Tapi memang ada sebagian orang yang punya kelebihan, ada yang bisa connect tuh ada. Tapi nggak semuanya ya. Layaknya kita punya fasilitas ya. Fasilitas punya handphone atau smartphone yang bisa tembus kemana gitu. Kan nggak semuanya yang dikasih fasilitas seperti itu. Iya. Hanya orang-orang terpilih saja ya Pak sebenarnya. Jadi kalau tadi artikan kenapa mereka nangis, bisa jadi apa namanya? Mereka juga merasakan, oh ini kok takbiran apa gimana ya gitu kan, sehingga mereka itu apa terharu gimana gitu bisa jadi. Tapi riwayat ini belum ada kok, riwayat ini belum ada, belum ada. Baik Pak, terima kasih. Bisa jadi yang nangis itu orang tuanya karena ini ngeling-ngelingi ini mau beli pakaian baru atau gimana. Biasanya gitu. Seperti yang kata Pak Nailul tadi ya, ketika kita ketika kita mau sholat Id itu harus menggunakan pakaian yang benar-benar baik gitu ya. Iya. Tapi sepertinya masyarakat masih banyak salah penafsiran ya Pak ya. Baik tuh biasanya diartikan harus baru gitu loh. Iya, saya sendiri juga begitu. Banyak sih fenomena ya baik itu ya baru gitu kan. Padahal baru itu kalau dari pakai 2 kali kan udah selesai kan. Iya sih. Sudah nggak Bukan baru lagi kan sebenarnya. Ya itu memang musim tradisi kok sebenarnya. Tradisi di wilayah di negara kita aja. Yang penting tidak sampai merusak gitu aja nggak apa-apa. Kecuali kalau tradisi itu harus mengharuskan orang sampai berbuat dolim baru harus ada tindakan. Bener-bener. Tapi kalau masih enjoy aja orang beli itu nambah UMKM naik kan sebenarnya. Alhamdulillah. Berarti sama aja itu mungkin bentuk apresiasi untuk anak-anak kecil ya Pak sebenarnya. Bisa. Ya kalau udah dewasa nggak terlalu mikir baju sih, udah ya udahlah apa yang ada dipakai aja gitu. Oke. Gini Pak, tadi kan kita juga membahas kalau bulan Syawal itu disunahkan untuk berpuasa selama 6 hari meski itu tidak berurutan. Dan di sana ketika kita sedang bersilaturahmi kepada tetangga ataupun kemana-mana gitu ya, itu kebetulan sedang puasa Pak. Apakah orang tuan rumahnya itu meminta kita untuk ayo kita makan gitu, mengajak kita. Itu hendaknya kita membatalkan atau tetap mempertahankan puasa itu? Begini, ya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam penelitiannya dalam kitab yang Anatul Thalibin ya, itu beliau menyebutkan begini. Kalau orang yang kita datang itu merasa berat kalau tidak makan, kesini setahun sekali aja kok nggak dimakan, misalkan gitu ya. Nah itu lebih baik kita batalkan puasanya, kita makan, bahkan ada riwayat mengatakan nanti kalau pulang puasa lagi nggak apa-apa. Jadi udah dapat pahala puasanya, pulang nanti diteruskan puasanya, begitu. Diteruskan puasa nggak apa-apa. Itu dengan standarnya apa?
orang yang kita datangi betul-betul merasa berat kalau kita tidak makan. Tapi kalau biasa aja, oh puasa ta ya udah gitu. Ya udah gitu nggak perlu. Tapi jangan terus maksa. Sama nggak enak ya terus sana biar makan. Maksa itu Pak namanya itu biar. Modus itu namanya. Niatnya berarti masih belum beneran itu mau puasa. Iya, modus. Oke. Baik Pak, itu ternyata banyak sekali ya Pak keistimewaan itu. Banyak sekali. Iya. Banyak sekali dalam bulan Syawal. Makanya sebenarnya ada lagi tradisi halal bihalal ya. Iya, halal bihalal. Itu kalau dalam syariat Nabi kan memang nggak ada ya, memang nggak ada. Cuman begini, dulu itu Presiden Soekarno ya, saya baca sejarah aja. Presiden Soekarno itu sempat bahasanya gelisah dan bingung. Waktu itu curhat kepada Ki Wahab Hasbullah, ya kan. Yai, ini bagaimana para politisi ini sering kan mereka tuh cekcok biasa kan orang politisi cekcok, orang legislatif itu cekcok. Udah bikinkan aja wahana untuk apa? Untuk mereka senantiasa cengkrama. Nah, momen yang pas ya habis hari raya. Iya. Dinamakanlah halal bihalal. bihalal. Padahal susunan kata halal bihalal dalam bahasa Arab nggak ada tuh. Halal bihalalnya nggak ada. Nggak ada. Mungkin nggak ada. Yang ada itu dalam fikih ya, yadan biyadin. Yadan biyadin artinya saling ridho. Saling ridho. Itu ada. Makanya jual beli itu kan prinsipnya yadan biyadin saling ridho. Saling ridho. Tapi halalan bihalalin belum pernah menemukan saya itu. Susunan kata yang seperti itu belum pernah menemukan. Kayak tradisi aja ya Pak? Iya, tradisi. Tapi tradisi yang baik. Sehingga apa? Ketika momen itu banyak, waktu itu legislator yang saling bermaafan, berangkulan. Nah itu padahal ya momen aja waktu itu kan. Sehingga apa? Kalau menunggu yang habis sidang kayaknya masih deh ya kan. Hatinya belum siap dan sebagainya. Tapi kalau pas hari raya gini, siap tidak siap orang itu kan selalu ini membuka kayaknya hatinya, yang mau minta maaf yang nggak canggung, yang akan memberikan maaf juga pun tidak merasa canggung juga. Jadi timingnya pas gitu. Betul, ya Pak? timingnya pas. Oke, ini yang last question ya Pak, pertanyaan terakhir. Adab ketika kita bersilaturahmi kepada tetangga atau saudara yang harus diperhatikan sekali. Betul. Jadi begini, dalam surat An-Nur ya 27 itu menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi yang pertama itu apa? Hatta tasta'nisu, kita minta izin dulu. Artinya apa? Biasanya jam-jam segini itu orangnya tidur apa enggak? Kan kadang orang maksa ya. Hari raya itu jam 12 tetap kotok pintu. Itu enggak bagus itu. Jadi selayaknya kita lah datang ke rumah orang itu gimana? Kalau dia tuh nyaman, kita pun juga akan nyaman, ya kan? Nah, itu yang satu. Yang kedua apa? Pembicaraan kita pun harus seyogianya tidak keluar dari nuansa persahabatan. Jangan sampai hal-hal yang sensitif, misalkan nanya pekerjaanmu apa sekarang, penghasilanmu berapa, udah nikah belum. Ini tadinya mau enak jadi waduh. Mikir jadinya begitu. Pak. Apalagi orangnya introvert, waduh, sekali dikatakan pulang 2 hari dia nggak makan, gara-gara ketemu sanak saudara dikata-katain seperti, padahal itu kata-katanya kadang yang sengaja dan tidak sengaja. Langsung overthinking gitu ya Pak? Betul, jadi kita harus menjaga diri. Makanya tadi kan ketika di awal tadi kan tetap disunahkan puasa yang seperti itu, biar orang itu tidak terbiasa berbicara yang tidak bermanfaat, sehingga dia terbiasa menjaga diri. Rasulullah kan sudah punya prediksi kan berarti ya, jadi hari pertama berikutnya masih punya prediksi. Karena apa? Nafsu itu ibaratnya seperti anak kecil. An-nafsu katifli. Nafsu seperti anak kecil. Sekali dilarang, besoknya kumat, iya kan? Dek, jangan hujan-hujanan, masuk. Kayaknya larangan udah perintah deh. Iya kan? Dek, jangan hujan-hujanan, masuk dia. Nanti kalau yang larang udah ketiduran, dia akan keluar lagi. Iya, lanjut lah. Makanya bulan puasa, ya kan, selesai buka Syawal, suruh puasa lagi apa? Biar kembali lagi untuk fitrahnya, kembali lagi sebagai manusia seutuhnya begitu. Pak Nailul. Pak, terima kasih, ternyata banyak sekali hal-hal yang belum kita tahu ya Sobat Unisba. Ini tentang Idul Fitri, bagaimana adab yang seharusnya dimiliki ketika kita bersilaturahmi ke tetangga atau teman, dan juga sunah-sunah yang harus dilakukan. Oke Pak, untuk menutup podcast kali ini ya, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit quotes kepada Sobat Unisba. Baik, Sobat Unisba yang beriman, momen Syawal ini adalah momen yang paling istimewa bagi kita semua, di mana Idul Fitri itu layaknya adalah
kembali ke setelan pabrik begitu ya, kembali ke setelan pabrik. Yang mana selama kurang lebih 11 bulan hati kita tuh udah diinstal oleh aplikasi-aplikasi yang bermacam-macam. Aplikasi hasud, aplikasi sombong, aplikasi dengki, takabur dan sebagainya. Itu kita refresh, kita install dengan setelan pabrik, yaitu apa? Sebagai hambanya Allah yang betul-betul hamba yang beriman. Sehingga apa? Kita betul-betul merasakan kebahagiaan, farhatun indal iftar, yaitu kebahagiaan dalam hari raya fitri ini. Yang berikutnya adalah farhatun indal liqa'i rabbi. Kita akan siap bertemu dengan Tuhan kita, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah Pak, quotes-nya sangat menampar kita ya. Oke Sobat Nisbah, jangan lupa untuk selalu memperbaiki diri, untuk selalu mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan kita nanti gitu ya Pak. Oke Pak Nil, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengisi podcast yang bertemakan bulan Syawal ini. Terima kasih atas informasinya dan juga ilmunya ya Pak. Oke Sobat Nisbah, jangan lupa untuk selalu stay tune di podcast Unisba, karena di Unisba ini akan menyampaikan podcast yang menarik, informatif, dan juga menginspirasi ya. Oke Pak, saya Dinda Aulia Harisma dan Bapak saya Nailul Khairi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.